Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi pada video pembahasan materi tes CPNS, masih pada bidang tes intelijensi umum dengan subtema operasi bilangan bulat. Pada video ini kita akan membahas mengenai apa saja yang di dalam operasi bilangan bulat. Ada penjumlahan, ada pengurangan, ada perkalian, ada pembagian, dan ada akar kuadrat. Namun sebelum latihan soal operasi bilangan bulat, kita perlu mengetahui dulu dasar atau aturan-aturan dalam mengoperasikan bilangan bulat. Misalnya dalam hal ini penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian, serta akar kuadrat. Baik, langsung kita ke materi. Operasi hitungan bilangan bulat. Untuk menyelesaikan operasi hitung campuran, maka kita harus mengetahui aturan-aturan yang ada dalam pengerjaan hitung campuran. Yang pertama, jika dalam suatu hitung campuran hanya ada penjumlahan dan pengurangan, maka pengerjaannya dari kiri ke kanan secara berurutan. Yang kedua, jika dalam suatu hitung campuran hanya ada perkalian dan pembagian, maka pengerjaannya dari kiri ke kanan secara berurutan. Ya, maksudnya jika yang dari kiri yaitu pembagian dulu, kemudian perkaliannya, maka yang harus kita kerjakan adalah pembagian, karena mulai dari yang paling kiri. Selanjutnya, ketiga, jika dalam hitung campuran mengandung perkalian, pembagian, penjumlahan, dan pengurangan, maka pengerjaannya dimulai dari perkalian dan pembagian. Jadi, yang lebih didahulukan daripada pengurangan dan penjumlahan itu adalah pembagian dan perkalian. Selanjutnya, 4. Jika dalam hitung campuran memuat tanda kurung, maka pengerjaan dalam tanda kurung harus diselesaikan lebih dulu. Berarti yang di atas semuanya ini yang lebih diutamakan adalah yang di dalam kurung. Baru selanjutnya perkalian jika dia di sebelah kiri, kemudian pembagian, terus kalau ada penjumlahan, dan selanjutnya adalah pengurangan. Ya, sampai di sini kita harus mulai memahami aturan-aturan dalam perhitungan bilangan bulat. Dalam hal ini operasi hitung campuran. Mengapa dikatakan campuran? Karena terdiri dari berbagai macam operasi hitung. Ada penjumlahan, perkalian, pengurangan, dan pembagian. Selanjutnya urutan pengerjaan hitung campuran. Yang pertama, pengerjaan dalam kurung. Ya, baik, tadi sudah dijelaskan. Yang kemudian yang kedua, perkalian dan pembagian dikerjakan urut dari kiri. Jadi, yang mana saja perkalian ataupun pembagian, jika dia yang paling kiri, maka itu dulu yang harus dikerjakan. Selanjutnya, yang ketiga, penjumlahan dan pengurangan dikerjakan urut dari kiri. Untuk penjumlahan dan pengurangan, jika ada perkalian dan pembagian serta dalam kurung, maka dia dikerjakan paling terakhir. Ya, jika yang paling kiri adalah penjumlahan, maka penjumlahan dulu baru kemudian pengurangannya. Selanjutnya dalam operasi hitung bilangan bulat juga ada namanya sifat-sifat pengerjaan hitung. Yang pertama adalah sifat pertukaran atau komutatif. Contoh misalnya 3 ditambah 4 itu sama dengan 4 ditambah 3. Ya, jadi hasilnya sama. Namanya pertukaran. Kemudian dalam perkalian pun dapat digunakan sifat pertukaran. 2 dikali 5 sama dengan 5 dikali 2. Ya, hasilnya juga sama. Tapi kalau misalnya dalam pembagian itu tidak bisa digunakan karena jika dibalik maka hasilnya akan berbeda. Begitu pula juga dengan pengurangan. Jadi dalam sifat pertukaran ini hanya berlaku pada penjumlahan dan perkalian. Selanjutnya yang kedua, sifat pengelompokan atau asosiatif. Contoh misalnya, jika ada dalam kurung 7 tambah 12, kemudian di luar kurungnya tambah 8 lagi. Ini jika kita kemudian mengubah
posisinya yang di luar kemudian dimasukkan di dalam kurung, maka hasilnya tidak berubah, tetap sama. Contoh misalnya 7 ditambah 12 ditambah 8, kemudian 7-nya yang kita buang keluar dan 8 yang kita masuk ke dalam, itu juga nanti akan sama jumlahnya. Begitupun juga dalam perkalian, jika dalam kurung 2 kali 4, kemudian di keluar kurungnya kali 3, hasilnya sama dengan 2 dikali dalam kurung 4 kali 3. Inilah yang disebut dengan sifat pengelompokan atau asosiatif. Selanjutnya yang ketiga, sifat penyebaran atau distributif. Contoh 4 kali dalam kurung 6 tambah 2. Ini sama dengan apabila kita ingin mengerjakannya dengan lebih mudah, kita bisa sebar. Artinya apa? 4 dikali 6, kemudian baru kita tambah lagi 4 dikali 2. Jadi modelnya begini, kemudian begini, makanya disebut menyebar atau distributif. Begitupun juga dalam pengurangan. Jadi untuk sifat penyebaran distributif ini dapat kita gunakan pada penjumlahan dan pengurangan juga. 8 dikali 9, kemudian kita keluarkan lagi, yaitu kita kali lagi 8 dikali 5. Terus tanda kurangnya ini kita simpan di tengah-tengah. Dengan begini kita bisa lebih mudah untuk mengerjakan soal yang sifatnya atau modelnya seperti ini dengan menggunakan sifat pengerjaan hitung, pertukaran, pengelompokan, dan penyebaran. Selanjutnya di sini juga ada keterangan ini berlaku untuk penjumlahan bilangan positif. Bilangan positif itu adalah bilangan atau jenis bilangan real yang dimulai dari angka 0 tapi juga memiliki nilai positif dan negatif, ya. Positif di sebelah kanan, kemudian negatif di sebelah kiri. Jadi nanti kita akan menemukan tanda negatif dan tanda positif. Bila kita bawa di dalam garis bilangan, maka modelnya seperti ini. 0, semakin ke kanan hasilnya semakin banyak dan jumlah dan positif. Tapi kalau misalnya semakin ke kiri, maka di sini tandanya berubah menjadi negatif. Semakin ke kiri maka hasilnya semakin negatif. Adapun untuk aturan dalam penjumlahan, yaitu apabila bilangan positif ditambah bilangan positif, maka hasilnya positif. Selanjutnya, jika tandanya negatif kemudian ditambah dengan negatif, maka hasilnya negatif. Misalnya contoh minus 5 dikurang minus 2, hasilnya adalah minus 7 atau negatif 7. Selanjutnya bilangan positif ditambah bilangan negatif. Yang satu positif, misalkan 5, kemudian ditambah dengan bilangan negatif 2, maka ini hasilnya adalah 3. Mengapa 3? Karena jika bilangan positif lebih besar dari bilangan negatif, hasilnya adalah bilangan positif. Selanjutnya, jika bilangan positif lebih kecil daripada bilangan negatif, hasilnya adalah bilangan negatif. Coba contoh lagi, negatif 5 kemudian ditambah dengan positif 2, maka hasilnya adalah negatif 3. Ini apabila kita bawa ke dalam garis bilangan, maka modelnya seperti ini. Negatif 1, negatif 2, kemudian negatif 3, negatif 4, negatif 5. Jika kita tambah dengan 2, ya, yang tadinya modelnya begini, ditambah dengan positif 2, artinya dia ke kanan sebanyak 2 kali atau melangkah 2 kali, ya, 1, 2. Posisinya ada pada negatif 3. Ini jika kita bawa dalam bentuk garis bilangan. Ya, sampai di sini semoga sudah mulai memahami. Untuk lebih mahir lagi, mari kita ke contoh soal atau latihan soal. Soal yang pertama, 25 dikali 30 terus ditambah dengan
negatif 485, maka hasilnya sama dengan, ya baik, silakan dilihat urutan pengerjaan hitung campuran berikut. Ada pengerjaan dalam kurung yang pertama, kemudian perkalian dan pembagian dikerjakan urut dari kiri, selanjutnya penjumlahan dan pengurangan dikerjakan urut dari kiri. Kita lihat di sini ada tanda kali dan ada tanda jumlah. Untuk yang dalam kurung ini bukan berarti ada harus dikerjakan lebih dahulu, karena ini hanya supaya menjelaskan atau membatasi bahwa di sini ada tanda negatif. Lanjut, di sini karena perkalian yang paling pertama dibanding dengan penjumlahan dan aturannya memang adalah yang lebih diutamakan perkalian dibanding penjumlahan, maka yang ini yang kita kerjakan lebih dulu. 25 dikali 30 itu hasilnya adalah 75. Ya, jika kita bawa ke hitungan yang manualnya, ya seperti ini. 5 kali 3 5, ingat 1, 2 kali 3 6, ingat 1 7, 75. Tadi ada 0, tinggal ditambahkan 0 di akhir sehingga hasilnya adalah 750. Kemudian tanda plus atau positif, kemudian di sini tanda negatif. Jika dikali maka hasilnya positif dikali negatif sama dengan negatif. Maka di sini hasilnya adalah negatif 485. Ya, 750 maka jadi 750 dikurang 485. Ya, untuk perhitungan seperti ini secara manual, ya karena nanti mungkin tidak bisa juga bawa kalkulator, maka kita harus latihan dengan menggunakan cara manual seperti ini. Pengurangan, pengurangan bertingkat seperti ini, saya harap kita sudah paham. 0 dikurang 5, karena pengurang tidak boleh lebih kecil daripada yang dikurangi, maka ini caranya adalah 0 harus pinjam 1 dari angka di sampingnya. Maka yang tadinya 0 ini menjadi puluhan atau 10. 10 dikurang 5, di sini karena sudah dikurangi 1 maka tinggal 4. 4 lebih kecil daripada 8, maka seperti aturan sebelumnya, yang tadinya 4 pinjam 1 di sebelahnya maka jadi 14. Ya, 14 dikurang 8 sama dengan 14 kurang 8 sama dengan 6. Selanjutnya 7, karena tadi kita sudah mengurang atau sudah pinjam 1, jadi tinggal 6. 6 dikurang 4 sama dengan 2. Maka hasilnya adalah 265. Ya, 265. Untuk pengerjaan seperti ini, tentu saja kita harus latihan terus menerus. Mengapa? Karena pada saat ujian nanti tidak bisa membawa alat hitung. Jika kita hanya diberikan selembar kertas dan menggunakan pensil, disitulah alat kita untuk mencakar jika kita menemukan soal-soal perhitungan matematika seperti ini. Selanjutnya soal nomor 2. Di sini ada tanda dalam kurung, maka otomatis ini lebih dulu yang harus dikerjakan. 45 dikali 15. 5 kali 5 25, ingat 2. 4 kali 5 20, tambah 2 22. Jadi hasilnya adalah 225. Kemudian 5 kali 1 5, 4 kali 1 4. 5, sekarang tinggal di jumlah. Turun 5, kemudian 2 tambah 5 7, terus 2 tambah 4 675. Maka hasil dari 45 kali 15 yaitu 675. Oke, tinggal kita kemudian kurangi. 2588 dikurang 675. 8 kurang 5 3, 8 kurang 7 1,
5 lebih kecil daripada 6. Oleh karena itu maka kita harus pinjam di sampingnya, angka di sebelahnya, maka hasilnya adalah 15. 15 dikurang 6, 9. Di sini karena sudah dipinjam 1 maka tinggal 1. Maka jawaban untuk nomor 2 adalah 1913. Ya, selanjutnya soal, ya, kita hapus dulu. Selanjutnya soal nomor 3. Negatif 20 dikali 476 ditambah 834. Ya, untuk soal seperti ini, ya, kita lihat yang mana yang lebih dulu. Oh, ada tanda perkalian, maka ini yang harus dikerjakan lebih dulu. Selanjutnya baru penjumlahan. Aturan untuk perkalian, apabila kita bertemu dengan negatif dikali dengan positif, maka hasilnya adalah negatif. Kemudian dalam perkalian juga, apabila ada perkalian positif dikali kemudian negatif, hasilnya juga negatif. Sebaliknya. Kemudian apabila ada angka positif dikali dengan positif, hasilnya adalah positif, dan apabila negatif maka dikali juga dengan negatif, hasilnya adalah positif. Ya, ini aturan operasi perhitungan bilangan bulat dalam bentuk perkalian. Silakan dicatat dan diingat-ingat. Lanjut. Oke, negatif 20. Kita simpan dulu tandanya negatifnya. 20 supaya lebih gampang, kita naikkan yang lebih banyak angkanya di atas, 476, karena tidak apa-apa dibalik. Ya, seperti tadi bahwa dalam sifat operasi bilangan bulat untuk perkalian itu boleh terjadi komutatif atau pertukaran. 6 kali 0 sama dengan 0. 7 kali 0, 0, 0. Ya, baik. Ini biar kita simpan dulu. Nanti untuk di akhir baru kita masukkan. 6 kali 2, 12. Ingat 1. 7 kali 2, 14. Tulis 4 karena ada 1 jadi 5. 15. Ya, di sini ingat 1 lagi. 4 kali 2, 8. Ingat 1, 9. Tadi ada 0 di sini. Tinggal kita masukkan. Ya, karena kita buang dulu tadi, sekarang terakhir kita masukkan kembali, maka hasilnya adalah 9520. Karena di sini tandanya negatif, maka negatif 9520 ditambah 834. Ya, untuk penjumlahan, jika modelnya seperti ini, maka itu sama dengan maka hasilnya sama dengan 9520 dikurang 834. Ya. Kenapa tidak dijumlah bukan ditambah? Karena di sini ada tanda negatif. Ya. Selanjutnya kita tinggal mengurangi. 10 di sini 0 ya. Jadi 10 karena kita pinjam 1 di sebelahnya. 10 kurang 4 ya 6. Sini tinggal 1, pinjam 1 di sebelah, dia jadi angka puluhan, yaitu 11. 11 dikurang 3 hasilnya 8. Sini 4 dipinjam 1 jadi 14. 14 kurang 8, 14 kurang 8, 6. 9 tadi karena sudah dipinjam 1 maka tinggal jadi 8. Hasil untuk soal nomor 3 yaitu 8.686. Ya, titik di sini kena 3 angka nolnya. Baik, selanjutnya untuk soal nomor 4. Ya, sampai di sini kita sudah bisa mulai memahami jenis-jenis operasi bilangan. Ya. Oke. Untuk nomor 4,
1000 ya ada tanda jumlah dan tanda bagi. Kembali ke urutan pengerjaan. Jika ada pengerjaan dalam kurung, kemudian yang kedua ada perkalian dan pembagian, kemudian penjumlahan dan pengurangan, maka yang diutamakan adalah perkalian dan pembagian. Maka ini yang kita kerjakan. Yang pertama adalah pembagiannya dulu. Bagaimana pembagian 2868 yang dibagi dengan negatif 3? Sama seperti perkalian ya. Jika ketemu dalam pembagian ketemu positif dibagi dengan negatif, maka hasilnya negatif. Oke, tapi sebentar, kita simpan dulu itu tandanya negatifnya. Selesaikan dulu model pembagiannya. Lanjut. Untuk mengerjakan pembagian seperti ini, maka kita bisa menggunakan cara seperti ini. Pembagian berurutan. 28 dibagi 3, angka berapa yang mendekati 28 yang habis dalam untuk membagi 3? Ya, 27. 28 dibagi 3 sama dengan 9. 9 dikali 3 27. 28 dikurang 27 1. Lanjut, ini kita turunkan ke bawah. 16 dibagi 3, ya angka yang mendekati adalah 5. 5 dikali 3 15. 16 kurang 15 1. Turun lagi 8 sampai habis angkanya di atas. 18 dibagi 3 6. 6 dikali 3 18, ya 0 kosong. Maka hasil pembagian dari 2868 dibagi 3 adalah 956. Jadi sini modelnya begini, 1263 ditambah 956. Tinggal kita jumlahkan, bisa menggunakan cara seperti ini. Oke. 6 ditambah 3 9, 6, kemudian ditambah 3 9, terus 6 ditambah 5, ya 6 tambah 5 11, tulis 1, ingat 1. 9 tambah 2 11, karena ada tadi ingat 1, tinggal ditambah 1 lagi jadi 12. 2-nya ditulis di sini, 1-nya diingat di sini. Ya, karena di sini ada 1 yang diingat, maka yang tadinya 1 jadi ditambah 1 jadi 2. Titik sini untuk tanda ribuan. Kita tulis hasilnya adalah 2219. Ya, untuk jawaban nomor 4. Ya, untuk soal nomor 5. Soal nomor 5, mari kita kerjakan. Di situ ada pembagian dan juga perkalian. Maka sesuai dengan urutan pengerjaan hitung campuran, kita harus mengerjakan yang sebelah kiri, yaitu pembagian, karena pembagian yang lebih duluan dibanding dengan perkaliannya. Mulai dari urutan paling sebelah kiri. Kita gunakan cara pembagian berurutan seperti tadi. 26, berapa angka yang mendekati 26 yang bisa habis dibagi 4? Ya, yaitu 24. 24 dibagi 4 hasilnya adalah 6. 6 dikali 4 24. 26 dikurang 24 2, turun 8. 28, angka yang mendekati 28 yang habis dibagi 4 ya 7. Ya, habis dibagi 7. Karena 7 kali 4 sama dengan 28. Oke. Lanjut,
masih ada satu lagi ya, 4 kita kasih turun. 4 dibagi 4 sama dengan 1. 1 dikali 4 ya, jadi nanti hasilnya ini sama dengan 0. Maka 2684 dibagi dengan 4 hasilnya adalah 671. Di sini kita baru kemudian mengalihkan dengan angka 8. 1 kali 8 8, 7 kali 8 49 ditambah 7 56. Tulis 6, ingat 5 ya. 6 kali 8 48 ditambah dengan 5 53 ya, maka hasilnya yaitu 5368. Oke, baik, sampai di sini saya harap kita sudah mulai memahami apabila bertemu dengan soal perhitungan bilangan bulat campuran, di mana dalam soal itu ada perkalian, pembagian, ada pengurangan, maka dengan menerapkan urutan pengerjaan hitung campuran seperti ini, mulai dari yang paling kurang terlebih dahulu, kemudian perkalian dan pembagian lebih dulu, jika ada penjumlahan dan pengurangan, selanjutnya lihat mana yang paling kiri ya. Jika ada perkalian dan pembagian, maka lihat urutan yang paling kiri. Kemudian jika ada penjumlahan dan pengurangan, maka dikerjakan juga mulai dari yang paling kiri ya. Untuk terakhir, silakan, ini ada soal latihan yang dapat kita gunakan untuk berlatih agar lebih lancar lagi dalam mengerjakan soal perhitungan campuran bilangan bulat ya. Silakan dijawab. Nanti kita akan bertemu lagi dalam video selanjutnya dalam pembahasan soal-soal materi tes CPNS.